Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang hukum. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayu Atkia Yulianti dengan NPM 204102035 sebagai moderator bersama rekan saya Nofriza Damareksa Astin Putri dengan NPM 204102050 sebagai pemateri dan N. Ersya Awalia Ramli dengan NPM 204102060 sebagai pemateri. Sebelum memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada tujuan hukum yang akan disampaikan oleh Ersya. Kepada Ersya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Yang pertama ada tujuan hukum. Menurut Surjono Sukanto, mengemukakan bahwa norma atau kaidah hukum bertujuan mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Kedamaian dapat tercapai dengan keharmonisan antara ketertiban dan kedamaian. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban merupakan sebuah cerminan keterikatan dan sikap disiplin. Ketertiban dan keamanan merupakan cerminan dari kebebasan yang berpasangan dan harus diserasikan. Penerapan asas kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, sedangkan keamanan akan terwujud apabila menerapkan asas persamaan hukum. Dasar dari konsep kepastian yaitu kesamaan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pertikaian atau konflik-konflik akan terselesaikan melalui peradilan berdasarkan hukum yang berlaku. Sesuai dengan pendapat Dr. Wirjono Projodikoro bahwa hukum bertujuan mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Subekti, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan melalui kemampuan dan kecakapan masing-masing. Dan menurut Profesor Apeldoorn, dalam bukunya menegaskan bahwa hukum ada untuk menciptakan kedamaian dan keadilan. Dan menurut Mr. Belefroid, ada dua asas yang menentukan hukum, yaitu asas keadilan dan asas paedah. Selanjutnya ada teori-teori hukum tujuan hukum. Yang pertama, menurut teori etis, hukum bertujuan menciptakan keadilan. Yang kedua, menurut teori utilitas, hukum bertujuan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Apabila kedua teori ini digabungkan, hukum bertujuan memberikan keadilan demi tercapainya kehidupan yang tertib. Selanjutnya ada tujuan hukum berdasarkan hasil kesimpulan. Yang pertama, mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia, sebagai pedoman bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan, sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya ada teori-teori dalam hukum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Manusia adalah makhluk sosial atau zoonpolitikon. Pada dasarnya manusia dilahirkan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia yang lainnya. Permasalahan dalam kehidupan akan senantiasa berkembang semakin rumit. Dalam kondisi seperti itu, tentu diperlukan sebuah konsep dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian lahirlah hukum. Dengan lahirnya hukum, interaksi antar manusia akan mampu diatur. Teori-teori hukum merupakan
Pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori-teori hukum berintikan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Tujuan teori hukum yaitu menciptakan sebuah kepastian dalam sebuah kesatuan, memperjelas nilai dan filosofis. Teori hukum berkembang dari sejak zaman Yunani dan Romawi. Para pemikir pada saat itu sudah berinovasi dalam berbagai pemikiran tentang hukum, sampai kepada dasar filosofisnya. Teori-teori hukum pada zaman dahulu berlandaskan dari teori-teori filsafat dan politik. Sedangkan teori hukum modern dianalisis dari sistem pemikiran para ahli hukum. Perbedaannya berada pada metode dan penekanannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nofriza. Kepada Nofriza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang yang pertama teori Yunani dan Romawi. Sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, hukum sebagai sebuah kekuatan yang berisi strategi untuk dapat bertahan hidup. Setelah abad ke-6 hingga abad ke-1 sebelum Masehi, hukum dijadikan petunjuk hidup di dunia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Yang pertama, teori Socrates. Hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, teori Plato. Hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan, yaitu tipe ideal sebuah negara yang berada di bawah kepemimpinan kaum aristokrat. Yang ketiga, teori Aristoteles. Keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan etis manusia. Yang keempat, teori Epicurus. Hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Yang kedua ada teori hukum alam. Ada dua jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum yang diterapkan oleh manusia dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Next. Yang ketiga, positivisme dan utilitarianisme. Hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Keputusan yang dihasilkan harus dideduksikan secara logis agar penghukuman dapat ditegakkan. Namun, hukum yang diundangkan harus dipisahkan dari hukum yang diciptakan. Menurut H.L.A. Hart tahun 1907, arti positivisme adalah yang kedua, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Yang keempat, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Yang kelima, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dengan hukum yang seharusnya diciptakan dan yang diinginkan. D. Teori hukum murni. Hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada contoh kasus dari hukum yang akan dipaparkan oleh Ersya dan Nofriza. Kepada Ersya dan Nofriza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Contoh kasus hukumnya adalah Polda Sumatera Utara tetapkan 4 tersangka suap jual beli vaksin ilegal.
Polda Sumatera Utara menetapkan 4 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi suap menyuap dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang tidak sesuai peruntukannya pada sebagian kelompok masyarakat. Tersangka tersebut yakni SW selaku agen properti perumahan, IW selaku dokter atau ASN di Tanjung Gusta Medan, KS selaku dosen atau ASN di Dinkes Sumut, dan SH selaku staf di Dinas Kesehatan Sumut. Perkara ini bermula karena adanya informasi yang diterima penyidik mengenai dugaan jual beli vaksin COVID-19 di masyarakat. Pemberian vaksin tersebut dikoordinir oleh mereka berempat dengan ketentuan warga yang menerima vaksin diminta untuk membayar sebesar Rp250.000. Vaksin tersebut berasal dari Lapas Tanjung Gusta yang diperuntukkan untuk tenaga lapas dan warga binaan. Barang bukti yang disita ada 13 botol vaksin Sinovac, di mana 4 botol sudah kosong dan sisanya diamankan untuk digunakan oleh yang berhak. Selanjutnya, hukuman. Penyidik menjerat SW pemberi suap dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Tersangka IW dan KS, penerima suap, dikenakan pasal 12 huruf A dan B dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dijuntokan dengan pasal 64 ayat 1 KUHP serta pasal 55 KUHP dengan ancaman hukum pidana seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit senilai 200 juta rupiah serta paling banyak 1 miliar rupiah. Tersangka SH sebagai pelaku pemberi vaksin tanpa melewati prosedur yang benar dijerat pasal 372 dan 374 KUHP yang bila memungkinkan juga akan dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Sekian, saya kembalikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.